Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang matkul mata kuliah kewirausahaan yang akan menyampaikan tentang materi tentang kreativitas dan inovasi. Pastilah teman-teman semua yang nonton video ini sudah mengetahui tentang kreativitas dan inovasi karena sebelumnya kita sudah pernah diskusi di kelas kita. Jadi sudah pada paham lah, cuman saya di sini akan menyampaikan atau mereminder atau memuat ulang kembali apa-apa yang sudah kita pahami di kelas dan apa yang sudah kita diskusikan. Adapun pembahasan yang pertama tentang hakikat pengembangan kreatif dan inovatif, yang kedua mengembangkan sikap kreatif, yang ketiga mengembangkan inovatif, dan yang terakhir hubungan kreatif dengan inovatif. Hakikat pengembangan kreatif dan inovatif. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia sering disebut daya khayal. Melalui daya khayal, manusia mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Daya khayal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya khayal sintetis, daya khayal kreatif. Dan yang kedua, mengembangkan sikap kreatif. Pastilah teman-teman semua sudah tahu bagaimana cara mengembangkan sikap kreatif ini. Cuman di sini ada definisi tentang kreativitas menurut Zimmer dan kawan-kawan pada tahun 2009 mendefinisikan kreatif sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Jadi seseorang yang kreativitas itu memiliki kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Jadi seseorang yang kreativitas itu selalu menemukan, jadi ketika misalkan menemukan suatu fenomena di masyarakat, dia akan selalu bisa memanfaatkan yang menjadi suatu peluang. Nah, kita udah begitupun kita ketika berwirausaha gitu. Bagaimana kita memanfaatkan peluang yang memang sangat mudah gitu untuk digapai kalau di zaman sekarang ini. Dan yang ketiga ada pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif. De Bono 1970 berpendapat bahwa pada pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena membuat orang sangat tertarik. Artinya apa? Ketika misalkan, jadi menurut De Bono ini pemikiran kreatif itu adalah motivasi yang kuat. Bagaimana kan balik lagi ketika misalkan seseorang tidak memiliki motivasi ketika dia berwirausaha, maka tidak akan timbul yang namanya semangat. Karena kan kalau menurut saya motivasi itu adalah bahan bakar atau faktor pendorong yang sehingga membuat kita bergerak gitu. Misalkan ketika kita melihat wirausahawan atau pembisnis, kok bisnisnya kayak gak semangat, bisnisnya kayak monoton aja, mungkin dia motivasinya ya gitu-gitu aja gitu, nggak mau bisnisnya maju. Tapi ketika seseorang mempunyai bisnis tapi ingin bisnisnya maju, maka faktor pendorongnya pun pasti kuat gitu. Karena motivasi itu bisa terbentuk atau bisa terbentuk tergantung pemahamannya individualnya masing-masing gitu teman-teman. Yang pertama ada sensitif terhadap masalah, yang kedua mampu menghasilkan sejumlah ide besar, yang ketiga fleksibel, yang keempat keaslian, yang kelima mau mendengarkan perasaan, yang keenam keterbukaan pada gejala bawah sadar, yang ketujuh mempunyai motivasi. Nah ini kan poinnya gitu. Jadi ketika seorang wirausahaan tidak memiliki motivasi, patut dipertanyakan apa yang menjadi faktor pendorong. Ya realistis ya, kalau misalkan kita usaha ya pasti ujung-ujungnya pasti ingin punya untung, punya cuan gitu. Tapi apa sih motivasinya, apa sih faktor pendorongnya sehingga dia
ingin melakukan suatu bisnis. Kan itu. Jadi ketika seseorang wirausaha tidak memiliki motivasi, maka kalau menurut saya pribadi tidak akan bertahan lama bisnisnya. Iya, dia mulai bisnis tapi tidak akan bertahan lama karena dia tidak memiliki faktor pendorong, faktor penguatnya. Karena kan motivasi itu faktor penguat. Mempunyai motivasi bebas dari rasa takut dan gagal. Nah, ini yang sangat penting. Jadi seseorang itu memang harus memiliki bebas dari rasa takut. Tapi kalau kita misalkan ingin menghilangkan rasa takut itu, rasa-rasanya kalau menurut saya tidak mungkin bisa, tapi lama prosesnya, track recordnya harus lama gitu. Tapi kalau misalkan kita mengurangi, itu sangat bisa sekali. Mengurangi dengan cara apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang sehingga bisa mengurangi ketakutan kita dan kegagalan kita di kepala kita. Itu kan butuh pemahaman, teman-teman. Artinya kita harus lebih giat lagi untuk membaca buku. Yang 9, mampu berkonsentrasi, mempunyai kemampuan memilih. Selanjutnya, keterampilan berpikir kreatif. Menurut Kaos 1989, ada beberapa hal yang dapat merintangi atau menghambat pemikiran kreativitas dilihat dari perilaku. Jadi ada beberapa poin yang memang bisa menghambat gitu perilaku kreativitasnya. Ini bisa dibaca teman-teman, karena kalau misalkan kita jelaskan satu persatu ini durasinya akan panjang sekali, karena kita kan sebelumnya sudah membahas. Artinya saya ingin mereminder saja. Yang pertama, mengagungkan tradisi dan selanjutnya, melatih pemikiran kreatif melalui kegiatan. Menurut Haji Ating Tejasutisna 2004, cara melatih pemikiran kreatif adalah sebagai berikut. A. Membuat bungkus kado dengan menarik, dengan penuh hiasan baru dan model baru. Membuat kue dengan resep baru dan hasil eksperimen. Selanjutnya, jika proses kreatif terus dilatih secara kontinu, para wirausaha dapat mencapai sasaran berikut. A. Mencermati proses kreatif dalam menciptakan nilai tambah pada suatu barang atau jasa pelayanan, mengetahui manfaat dan memiliki kemampuan menghasilkan sesuatu yang kreatif. C. Menguasai teknik-teknik mengumpulkan informasi secara efisien, efektif, dan cara mengolahnya dengan kreatif. Strategi pengembangan kreatif berikut ini adalah hal-hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program-program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams 1986. A. Mengenali hubungan. B. Kembangkan perspektif fungsional. C. Gunakan akal. D. Hapus perasaan ragu-ragu. Hambatan-hambatan dalam kreativitas ada pemikiran lain, mencari selamat, stereotip, pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Selanjutnya ada tahapan memacu kreativitas, ada 5, yaitu proses kreatif, inkubasi, gagasan, evaluasi, dan implementasi, dan yang terakhir ada akumulasi pengetahuan. Implementasi mengembangkan sikap kreatif. Menurut Kaos 1989, ada beberapa hal yang dapat mengembangkan pemikiran kreativitas dilihat dari perilaku seorang wirausahawan, yaitu sebagai berikut. A. Menciptakan struktur organisasi terbuka dan desentralisasi. B. Mendukung budaya yang memberi kesempatan atas percobaan. C. Menekankan pada peran dari pemegang atau juara. D. Tersedianya sumber-sumber atas sesuatu inisiatif baru. E. Mendorong sikap eksperimental. F. Memberikan kebebasan. G. Tanpa bebas waktu. H. Memberikan hal-hal berhasil. Dan masih banyak lagi. Mengembangkan inovatif. Prinsip-prinsip inovasi menurut Tuomi 1999 berpendapat bahwa proses utama inovasi terkait dengan pembaharuan atau pertumbuhan inovasi serta merupakan penyebab utama adanya pertumbuhan dan pembaharuan. Tujuan awal inovasi adalah menjadi pembuat norma dan menciptakan bisnis yang berada di depan, akan tetapi terutama di dalam dunia bisnis. Seri inovasi yang efektif adalah inovasi yang sederhana dan fokusnya pun hanya melakukan atau membuat satu hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian inovasi. A. Iklim inovasi dan visi. B. Orientasi pasar. C. Organisasi yang tetap, datar, dan kecil.
D. Proses belajar interaktif. Fase dan sumber penerapan sikap inovasi. Tahap-tahap inovasi dapat dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu penciptaan inovasi dan adopsi inovasi. Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi sumber penerapan kemampuan inovasi menurut Howell dan Higgins 1990. A. Kejadian yang tidak diharapkan. B. Ketidakharmonisan. C. Proses sesuai dengan kebutuhan. D. Perubahan pada industri dan pasar. E. Perubahan demografi. F. Perubahan persepsi. G. Konsep pengetahuan dasar. Penerapan inovasi menurut Kuratko 1955 ada 4 jenis inovasi, yaitu A. Penemuan. B. Pengembangan. C. Penggandaan. D. Sintesis. Hubungan kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovatif adalah karakteristik personal yang terpatri kuat dalam diri wirausahawan sejati bisnis yang tidak dilandasi. Upaya kreatif dan inovasi biasanya tidak dapat berkembang abadi di lingkungan bisnis yang begitu dinamis, menuntut wirausahawan untuk selalu adaptif dan mencari terobosan baru. Karakter cepat berpuas diri dan cenderung stagnan, sama dengan membawa bisnis ke arah kematian. Semua bisnis yang maju dan berkembang hingga kini berpangkal pada upaya kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif dapat diterapkan secara sederhana. Kuncinya adalah kepekaan dalam membaca peluang dan kemampuan pasar. Kesimpulannya, kreativitas dan inovasi merupakan sumber yang penting dalam mengubah ide-ide menjadi realitas. Dengan berusaha menjadi lebih kreatif, sadar terhadap ide-ide yang lebih produktif, kreativitas bukanlah bakat misterius yang diperuntukkan hanya bagi segelintir wirausahawan. Kreatif merupakan proses pemikiran yang membantu dalam mencetuskan gagasan, sedangkan inovasi adalah penerapan praktis dari gagasan. Kreativitas merupakan bahan bakunya, sedangkan inovasi merupakan hasil yang komersial. Sesuatu yang baru belum tentu inovasi apabila yang dihasilkan bukan merupakan sesuatu yang lebih baik. Mungkin sekian saja dari beberapa presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.